20 bulan sudah Hamas dan Israel berperang. Lebih dari 50.000 warga Palestina meninggal dunia dan ratusan ribu jiwa lainnya menderita. Pasca gencatan senjata dengan Iran, kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas selama 60 hari. Benarkah demikian? Apakah gencatan senjata di Gaza bersifat selamanya atau hanya jeda? Bersama saya Diandra Muhni, inilah The Prime Show selengkapnya. اونه که اعلام کردن اگه بخوان هر برخوردی کنن پاسخ مناسب رو خواهند داد نیروهای مسلح و ارتشی ما. ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני לא אפרט כאן. הדברים האלה באים בהמשך לניצחון הגדול שהשגנו במבצע עם כלבי. He wants to end it too. We had a tremendous success with Iran, and I think and I hope they want to have a good country. You know, they have massive sanctions right now, biting sanctions. It's going to be very hard for them to do anything with those sanctions. And kondisi di mana Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional juga bisa menginspirasi aktor lain mungkin berani juga untuk mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya. Israel melakukan serangan ke objek sipil. Kali ini rudal Israel menghantam sebuah kafe di pinggir pantai Gaza yang kerap dikunjungi wartawan dan pelajar. Akibat serangan ini sedikitnya 30 orang termasuk wartawan tewas, sementara puluhan lainnya terluka parah. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Bato, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin pagi waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Sedikitnya 30 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hattab. Diketahui kafe Al-Baqo kerap dikunjungi wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung selama 60 hari. Bulan sudah Hamas dan Israel berperang. Hasil perang ini merugikan banyak warga. 50.000 warga Palestina meninggal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keinginannya menengahi Hamas dan Israel untuk gencatan senjata. But he wants it to. I will tell you. He's coming here next week. He wants to end it too. We had a tremendous success with Iran, and I think and I hope they want to have a good country. You know, they have massive sanctions right now, biting sanctions. It's going to be very hard for them to do anything with those sanctions, and I look forward to maybe there'll be a time when we get along with them and they can rebuild their country. Saat ini ia mengklaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah bernegosiasi dengan pimpinan Hamas untuk membebaskan tahanannya. Sebelumnya gencatan senjata sudah pernah dilakukan, yaitu pada 19 Januari hingga 1 Maret 2025. Namun Israel melanggarnya dengan menyerang permukiman Gaza terlebih dahulu. Gencatan senjata antara Iran dan Israel masih dalam kondisi rapuh. Sebelumnya Presiden Iran sempat mengancam akan membalas setiap serangan musuh terhadap negaranya. Iran menggelar proses pemakaman Komandan Korps Militer Garda Revolusi Islam Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri di ibu kota Teheran, Iran.
Bagheri merupakan salah satu dari 60 petinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran yang gugur dalam perang 12 hari melawan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang hadir dalam acara ini menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu bila musuh menyerang. اونه که اعلام کردن اگه بخوان هر برخوردی کنن پاسخ مناسب رو خواهند داد نیروهای مسلح و ارتشی ما. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC pekan depan. Pertemuan ini dijadwalkan membahas isu seputar Iran, Gaza, Suriah, dan tantangan lain di Timur Tengah. ראשי הקונגרס והסנאט ופגישות ביטחוניות שאני מפרט כאן. הדברים האלה באים בהמשך לניצחון הגדול שהשגנו במבצע עמק הלוי. Iran dan Israel terlibat perang sengit selama 12 hari. Kedua pihak berhenti saling serang setelah Israel menerima proposal gencatan senjata yang diusulkan Presiden Trump. Namun sebaliknya, hingga kini Iran tidak pernah mengumumkan secara resmi menerima proposal gencatan senjata yang diinisiasi Amerika Serikat tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan langkah Israel yang menyerang Iran tanpa adanya sanksi internasional dapat menginspirasi negara lain melanggar hukum internasional. Hal itu diungkap oleh Menteri Luar Negeri saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR. Menurut Menlu, usai melakukan serangan terhadap Iran, Israel seolah-olah lolos dari jeratan hukum internasional. Ia mengungkapkan peristiwa di Timur Tengah tersebut dapat menimbulkan lunturnya kepercayaan pada tatanan hukum internasional. Menlu menegaskan Indonesia selalu menyalurkan aspirasi untuk menurunkan eskalasi dan kembali ke langkah politik diplomasi dengan mengedepankan kebijaksanaan. Terima kasih Pak. Berikutnya satu contoh yang dilihat juga yang menjadi persepsi dari berbagai kalangan bahwa kondisi di mana Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional juga bisa menginspirasi aktor lain untuk bersikap lebih asertif dan mungkin berani juga untuk mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya. Untuk membahas hal ini lebih lanjut lagi, kita sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati selaku pakar strategi pertahanan dan juga mantan pilot F5 dan F16. Kemudian ada Mas Muhammad Hussein, founder INH, dan juga Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung dengan The Prime Show malam hari ini. Saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu mungkin. Pak Agung, kalau kita lihat ini kan Donald Trump mengumumkan Israel ini sudah menyetujui syarat gencatan senjata selama 60 hari di Gaza. Tanggapannya seperti apa? Jadi betul, tadi kita tahu bahwa Presiden Donald Trump mengatakan akan menginisiasi perdamaian, sebetulnya memaksa Israel untuk menerima syarat tentukan agar menghentikan. Ini terkait dengan apa yang diketahui oleh pemerintahan Presiden Trump pada saat dia sudah berhasil untuk menghentikan perang di Iran dan Israel dengan cara memaksa Israel menerima, kemudian memaksa Iran menerima. Dia sudah punya leverage karena akhirnya Israel berhutang dengan dia, dan dia sudah mengukur dengan di kacamata publik internasional dan dalam negerinya bahwa tindakannya ternyata oke-oke saja. Oleh karena itu maka Trump berani untuk melangkah untuk memaksa Israel untuk menghentikan kegiatannya di sana di Gaza, sehingga dengan dasar daripada pengalamannya kemarin untuk menghentikan di Iran. Jadi zaman sekarang ini pendapat dari publik, baik publik domestik atau luar negeri penting. Tapi untuk di Amerika itu penting sekali pendapat publik domestik, pendapat senator dari kedua partai, dari Republikan dan Demokrat bagaimana. Dan ternyata sekarang sudah aman bagi Trump untuk untuk menghentikan, memaksa Israel menghentikan dengan tidak kelihatan memaksa. Namun tentu ada konsesi pada Israel. Namun yang jelas Trump berani berbuat ini karena telah berhasil kemarin
memaksa Israel juga untuk menghentikan perang dan tidak ada masalah dengan citranya yang di domestik. Jadi ini kayak skenarionya sama dengan gencatan senjata Iran kemarin ya Pak ya? Meskipun dengan skenario yang berbeda, namun pada prinsipnya sekarang Trump lebih confident untuk menghentikan tindakan Israel. Sebelumnya dia ragu-ragu karena efeknya kan bisa apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak. Karena kalau dia membantu Israel atau tidak membantu Israel, atau seberapa banyak membantu Israel, ternyata tindakannya adalah membantu Israel menghentikan perang dan juga menghentikan bagi Iran. Ternyata semua oke, welcome dengan itu. Akhirnya sekarang berani untuk di Gaza untuk bisa melakukan tindakan yang sama dengan anggapan bahwa dia akan tidak masalah dengan tindakan ini. Baik, kalau Mas Faisal? Karena kita tahu sejak perang Gaza meletup pada 7 Oktober 2023 pernah ada gencatan senjata pada November, kemudian berujung pada pertukaran sandera. Habis itu Israel menyerang lagi, kemudian ketika disepakati gencatan senjata 3 tahap, tahap pertama 19 Januari sampai 1 Maret, tapi ketika tahap kedua tidak diteruskan, Israel tidak setuju meneruskan, kemudian secara sepihak membatalkan gencatan senjata. Artinya gencatan senjata yang diusulkan Trump ataupun Israel itu hanya untuk kepentingan Israel, yakni menyelamatkan sandera. Sedangkan kalau dari pihak Hamas sendiri, kalau memang mau gencatan senjata dan pertukaran tahanan, itu ya syaratnya menghentikan semua agresi, menarik semua pasukan Israel dari wilayah jalur Gaza, kemudian membuka semua akses kemanusiaan, lalu mencabut blokade yang telah diberlakukan sejak 2007 sebelum berbicara tentang kesepakatan pertukaran tahanan. Karena ini kan yang disasar, yang menjadi tekanan Netanyahu adalah bagaimana menyelamatkan tentara maupun warga sipil Israel yang masih disandera di Gaza, baik oleh Hamas maupun Jihad Islam. Jadi saya berharap ya Hamas tidak lagi mengulangi kesalahannya sebelum memang benar-benar ada jaminan bahwa gencatan senjata ini yang mengikuti syarat yang tadi ditentukan oleh Hamas, hentikan agresi, terus penarikan semua pasukan, pembukaan semua bantuan kemanusiaan, baru berbicara tentang pertukaran tahanan. Ya saya kira dengan 3 pengalaman terakhir adalah bulan Mei ketika Trump menjanjikan akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya di Gaza dengan pembebasan Idan Alexander, tentara Israel dan juga berpaspor Amerika. Trump tidak memenuhi janji itu. Ya saya kira terlalu naif lah kalau Hamas mengulangi kesalahan mereka sampai 4 kali mempercayai tawaran gencatan senjata dari Israel maupun dari Amerika. Baik, kalau Mas Hussein melihat gencatan senjata ini seperti apa? Mengingat juga Trump ini bilang kalau Hamas tidak menerima proposal gencatan senjata, keadaan ini hanya akan menjadi lebih buruk saja. Ya, pertama tradisinya sepanjang yang saya rasakan selama di Gaza, saya sudah beberapa kali hadir dalam agresi militer Israel ke Gaza, dan memang selalu agresi semacam ini berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata yang tidak bisa ditolak oleh Israel. Meskipun kali ini jangkanya lebih panjang, sudah 20 bulan lebih kan. Tapi meskipun sudah pernah tercapai dan gagal, tapi kali ini saya melihat ada optimisme besar bahwa ini akan tercapai. Kenapa? Paling tidak ada 5 poin. Pertama, bahwa pengumuman baik pihak Amerika dan Israel, terutama Israel dan sayap kanan yang ekstremis, bahwa mereka memenangkan perang melawan Iran dan ini adalah kemenangan bersejarah, sebetulnya adalah cara Netanyahu untuk menunjukkan citra kemenangan yang gagal mereka dapatkan di Gaza. Jadi di Gaza mereka 20 bulan gagal mendapatkan citra kemenangan, jadi mereka mengalihkan serangannya ke Iran, Lebanon dan Suriah, dan mulai berkoar-koar bahwa kami telah berhasil. Yang kedua, Israel dalam hal ini Netanyahu, dia sudah mendapatkan jaring keselamatan untuk masa depan pribadi dan politiknya. Jadi ini sudah semua pada akhirnya seperti kata Bang Faisal, memang pada akhirnya Netanyahu ini berusaha untuk menyelamatkan masa depan karir politiknya. Dan hari ini dia sudah dapat jaminan dari Donald Trump yang berani mengintervensi Netanyahu dalam hal persidangannya. Nah, yang ketiga, kita bicara bahwa sekarang orkestra peperangan dan jenis senjata yang bermarkas di Washington ini sudah melihat masalah Gaza sudah bukan lagi hanya masalah sandera atau
masalah pertukaran tawanan, tapi ini sudah menjadi masalah regional yang lebih luas, dan ini menjadi ada keuntungan strategik ekonomi di situ. Dan jadi makanya mereka mengindahkan pandangan sempitnya para ekstremis Yahudi seperti Ben Gvir, Smotrich, yang mereka masih berkoar-koar ingin menduduki Gaza, kemudian tidak mau menyerah. Itu sudah diindahkan. Bahkan mereka Trump sendiri sudah menggunakan narasi untuk si Netanyahu sebagai pahlawan perang dan perdamaian. Baik. Yang keempat ini juga penting. Hari ini para militer atau IDF Israel di Gaza ini mereka sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perang ini, meskipun mereka berkali-kali mengatakan kami sudah berhasil mencapai target, tapi kita lihat dari bulan Juni sampai sekarang itu yang terbunuh di barisan tentara Israel itu melebihi jumlah tawanan atau sandera Israel yang diyakini masih hidup. Artinya kerugian moral, kerugian materi, kerugian nyawa itu semakin bertambah. Dan yang terakhir ini juga penting sekali, ini yang akan menjadi poin utama juga kenapa ini akan terjadi adalah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di jalan-jalan Tel Aviv yang dulu hanya diikuti oleh keluarga para sandera, sekarang tidak lagi hanya mereka, tapi keluarga para tentara yang sedang berperang pun ikut demonstrasi menekan pemerintah, menyetop ya. Iya, selesai, karena mereka melihat tidak ada lagi alasan kita untuk meneruskan perang, melihat ya berbagai narasi-narasi yang dilemparkan oleh para pejabat politik Israel, terutama Netanyahu setelah eskalasi melawan Iran seperti itu. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Pihak Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza Utara merekam situasi yang menunjukkan beberapa keluarga yang memiliki anak-anak yang menderita malnutrisi. Seorang ibu menyebutkan anaknya kekurangan gizi selama 1 tahun ini dan dirinya menyebut bahwa anaknya berhak untuk hidup normal dan sehat. بنتي تعبانه لها سنه بالحاله هذه، بس اكثر شيء الاسبوعين هذول الحاله تبعتها ساءت بالزياده، الحين بطلت تاكل ولا تشرب الا على الحليب. Sementara itu, ibu bernama Najia menyebut anaknya yang berusia 7 bulan sangat kekurangan berat badan. ابني تعب امبارح وجبته دغري على المستشفى، صار وجع، صار اصفر وصار زي الخرقه وجبته دغري على المستشفى. يعني ميزانه بقدرش يطلع عن اكثر 2 كيلو. 2 كيلو يعني عمره 7 شهور، 2 كيلو حقيقة عمره ميزانه 6. Sementara pihak Rumah Sakit Nasser Medical Complex menyebut sejauh ini rumah sakit telah menerima 500 pasien kekurangan gizi. Perharinya, rumah sakit menerima 5 hingga 10 kasus baru setiap hari. بالنسبة لحالات سوء التغذية تم إحصاء حتى هذه اللحظة 500 حالة سوء تغذية في مجمع ناصر الطبي. طبعا قسم سوء التغذية الآن يعني بالكامل الأسرة مشغولة بحالات سوء التغذية. كل يوم هناك ورود ل5 إلى 10 حالات جديدة. كل شهر هناك زيادة 150% عن الشهر السابق بالنسبة لحالات سوء التغذية. عدد الحالات الوفاة يقارب ما بين 60 إلى 70 نتيجة سوء التغذية منذ بدء الحرب.
Sementara menurut UNICEF, sejak awal tahun hingga Mei 2025, dalam 150 hari, rata-rata 112 anak per hari dirawat untuk kekurangan gizi di Gaza. Dengan total yang dirawat mencapai 16.736. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kali ini. Pak Agung, rencananya Trump dan Netanyahu kan akan bertemu Senin pekan depan. Nah, kira-kira akan bahas apa? Apakah implementasi gencatan senjata, skema gencatan senjata akan seperti apa kira-kira? Oke, jadi memang kelihatannya untuk menekankan bahwa betapa Israel dan Amerika itu dekat. Namun tentunya kunjungan Netanyahu ke Amerika ini juga untuk membahas hal-hal yang memang tidak bisa dibahas dengan telepon, tapi harus ketemu secara lisan. Namun sesungguhnya memang betul kata teman-teman tadi bahwa posisi Israel itu memang secara militer dia sudah menang di mana-mana. Maksudnya sudah hampir semua tidak berdaya. Tidak hanya di Israel saja, tidak hanya di Gaza, tapi juga di Suriah, di negara-negara lain. Namun ada satu hal di mana perang itu berlangsung dan Israel kalah, yaitu perang informasi. Di mana dia di Iran, ternyata Iran lebih unggul bidang informasi, Israel jadi kelihatannya tidak terlalu unggul. Di Gaza itu sampai titik di mana 99% negara di dunia ini mendukung negara Palestina merdeka. Hanya Amerika yang memveto itu. Nah, kemudian ditambah lagi ada perkembangan 2 minggu yang lalu nggak salah, Dewan Gereja seluruh dunia menyatakan bahwa tindakan Israel genosida. Nah, selama ini dengan prinsip Judeo-Kristiani, kebanyakan orang-orang di negara barat itu yang melihat Israel itu sebagai negara memang seperti disebut di dalam kitab suci, negara yang ini. Tetapi begitu Dewan Gereja menyatakan itu, jadi sebagian terbuka dan bahwa Israel itu bukan negara suci, negara baik saja, ini juga sama jahatnya dengan negara lain yang diklaim sebagai negara jahat. Saat dunia itu multipolar, itu itu nggak bisa lagi seperti situasi bipolar zaman Perang Dingin. Zaman Perang Dingin itu bila satu pihak membantu Afghanistan, maka contohnya Soviet Afghanistan, maka Amerika membantu lawannya. Demikian pula seperti di Vietnam, saat Amerika sedang bertemu sana, Soviet dan Cina membantu sebaliknya. Tapi begitu negara dunia ini adalah dunia yang satu, hanya monopolar atau negara hanya satu yang berkuasa seperti Amerika, maka biasanya cenderung negara tersebut akan melakukan hal yang overextension. Artinya apa? Hal-hal yang sebetulnya bukan kepentingan nasionalnya menjadi kepentingan nasional. Karena apa? Karena begitu dia berkuasa, maka dalam negerinya merasa bahwa negara kita ini negara yang oke, jadi langsung sekarang mengejas, jadi nggak ada balance of power. Jadi yang baik dan buruk itu adalah menurut persepsi Amerika. Nah, selama ini Israel ada pihak yang baik, yang melawannya adalah pihak yang buruk. Namun pada saat dunia sekarang sudah menggeser ke multipolar, di mana Rusia dan Cina sudah mulai bangkit sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang naik lagi, dan Amerika mulai decline, maka mereka tidak bisa mengabaikan karena pengaruh Rusia dan Cina, dan ternyata ketergantungan dunia yang pada saat Amerika menang perang dingin, itu dunia menjadi bisa ditentukan Amerika, sekarang tidak lagi. Dengan adanya BRICS dan lain sebagainya, maka baik dan buruk itu sudah nggak hitam dan putih, sudah ada abu-abu. Ini yang menyebabkan mungkin di Washington sana para strateginya itu udah berpikir bahwa ini harus di stop nih, nggak bisa nih pembantian ini. Dulu pembantian itu adalah bela diri, tetapi pada saat ada batas tertentu ini udah nggak bela diri lagi, ini betul pembantian. Nah, ini harus dihentikan. Dan Israel tidak tahu bagaimana menghentikan ini. Ya kembali ke Paman Sam. Ya Paman Sam bilang ini harus henti. Nah, sekarang akhirnya Netanyahu juga bisa bilang sama rakyat Israel ataupun pemilihnya ataupun partai-partai ini, saya nggak berdaya nih, saya diminta sama Trump untuk berhenti, kamu berani lawan Trump untuk ini. Nah, artinya ini jalan keluar juga bagi Israel untuk menghentikan kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang jelas merusak nama baik. Karena apa yang diinginkan Israel adalah security. Apakah tindakan dia di Iran ataupun di Gaza ini meningkatkan security Israel? Jelas tidak. Ini jelas security, seperti disebutkan kawan kita, security untuk Netanyahu dalam politik. Karena perang apapun itu harus singkat. Kalau tidak singkat, bertele-tele, jadinya sudah bukan itu, karena jadinya pembantaian. Itu dalam sejarah menyatakan bila suatu pihak tidak berhasil mencapai tujuannya, maka kelanjutannya biasanya pembantaian atau genosida. Baik. Itu aja, terima kasih. Baik, Pak Faisal Assegaf setuju dengan pernyataan dari Pak Agung tadi?
Ya, saya kira apa yang dilakukan Israel selama ini di Gaza 3 bulan lagi akan 2 tahun, kemudian juga mereka dengan bebas menyerang Lebanon, menyerang Suriah, menyerang Yaman, kemudian juga bisa menyerang wilayah kedaulatan Iran. Saya kira ini menunjukkan bahwa harus mulai ada evaluasi oleh negara-negara yang memang masih ingin hukum internasional ditegakkan, hak asasi manusia, terus nilai kemanusiaan dihormati, yaitu ya mulai harus dievaluasi apakah masih perlu keberadaan hak veto di Dewan Keamanan, karena kita tahu selama Amerika masih mendukung Israel tanpa syarat, ya artinya nasib bangsa Palestina tidak akan pernah berubah. Jangankan berbicara tentang kemerdekaan, dunia sekarang tidak bisa menghentikan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genosida yang sedang dilakukan oleh Israel sejak awal Oktober 2023. Saya kira yaitu tadi, apakah memang ya dunia harus perlu mengambil terobosan, apakah memang dibutuhkan itu, ataukah memang ada mekanisme untuk mengusir Amerika dari keanggota PBB karena ya selalu mendukung pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, bahkan piagam PBB yang dilakukan oleh Israel sebagai sekutu istimewanya. Atau juga skenario kedua adalah ini juga mustahil. Yang pertama juga agak sulit, apakah memang berniat seperti itu negara-negara yang masih mencintai kemanusiaan dan hukum internasional. Ya negara-negara itu mengambil inisiatif pribadi yang memiliki hubungan diplomatik, yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel, atau memiliki hubungan gelap, tidak resmi tapi punya hubungan dagang, punya hubungan pertahanan atau intelijen, ya harus segera memutuskan hubungan diplomatik hubungannya dengan Israel sebagai tekanan terhadap Israel. Karena kalau itu tidak dilakukan, ya kita cuma akan menjadi penonton saja ketika rakyat Palestina menjadi bangkai karena kekejaman Israel. Baik, Mas Hussein, kalau kita dengarkan juga dari pernyataannya Trump ini kan menegaskan bahwa Qatar dan Mesir ini akan bertindak sebagai penyalur proposal kepada Hamas terkait dengan gencatan senjata. Menurutnya Mas Hussein gimana? Memang lagi-lagi itu tradisi ya. Selama ini yang menjadi negara mediator ya hanya berkutat pada tiga negara itu, Amerika, Qatar dan Mesir. Namun selalu mediasi ini tidak efektif, selalu berujung pada pelanggaran nyata yang dilakukan oleh Israel. Kalau misalnya beberapa bulan ini atau 2 tahun terakhir ini orang banyak menyalahkan Hamas karena melakukan serangan 7 Oktober. Nah, sebetulnya kalau kita melihat ke belakang, itu agresi sebelumnya itu selalu dimulai oleh Israel. 2012, 2008 mereka melakukan serangan brutal, membunuh 1 akademik kepolisian di Gaza dan sipil. Kemudian 2012 mereka serang lagi, 2014 mereka serang lagi. Mereka memulai, tapi nggak pernah ada yang membahas masalah itu. Nah, dia para pejuang Gaza melakukan 7 Oktober sebagai bentuk preventif pembalasan. Dan mereka juga sebetulnya beberapa bulan sebelum 7 Oktober itu ada serangan mematikan terhadap gerakan jihad Islami, gerakan perlawanan nomor 2 di Gaza. Dan sampai ada informasi intelijen kepada gerakan Hamas bahwa Hamas pun akan dibegitukan. Jadi mereka mengambil langkah awal dengan menyandra para tawanan untuk kemudian dijadikan bergening di situ. Namun yang ingin saya katakan di sini, kita harus merevolusi sebetulnya bagaimana pengawasan terhadap ceasefire mendatang itu tidak bisa diserahkan kepada Amerika lagi, kepada Qatar lagi dan Mesir lagi. Maka alangkah baiknya civil society mulai ikut mengawasi. Pemerintah, mohon maaf ya, sudah banyak sekali mengecewakan, sudah banyak sekali menunjukkan kelemahan di situ. Maka harapan saya ke depan ada gerakan masif dari civil society grassroots di masing-masing negara. Indonesia misalnya, ya, meskipun kita dari jauh tidak sebagai mediator lain, tapi kita bisa menekan pemerintah, mengawal pemerintah untuk ikut terlibat dalam mengawasi ceasefire permanen ini. Dan kita grassroots Indonesia bisa berkomunikasi dengan grassroots di Timur Tengah karena hubungan kita baik kan, untuk juga sama-sama mengawas. Pokoknya ini sudah terlalu berlebihan, kehancuran ini benar-benar masif dan tidak bisa ditolerir. Kita tidak ingin melihat ada kegagalan ceasefire ke depan, dan kita tidak mau ada pelanggaran-pelanggaran dari pihak Israel ataupun Amerika terhadap komitmen ini. Baik, kalau negara yang paling tepat mungkin untuk menengahi konflik ini, kira-kira siapa, Mas? Sebetulnya nggak bisa satu negara,
Jadi harus bareng-bareng civil society itu. Beberapa negara. Karena yang terlibat di sini bukan hanya Israel dan Palestina. Saya ingin tekankan di sini. Saya sudah banyak menekankan di berbagai forum. Kalau kita masih memandang masalah di Palestina itu masalah politik dua negara antara Israel dan Palestina semata, maka kita selamanya akan keliru. Selamanya kita akan keliru mencari solusi dan melihat outputnya. Baik. Nah, saya kuliah di Gaza, diploma judulnya tuh Israel Affairs. Jadi saya mempelajari Israel dari semua dimensi, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi sampai militernya. Dan kita temukan di situ fakta bahwa Israel ini bukan sebatas negara. Kalau kita menggunakan narasi Profesor hubungan internasional di Universitas Essex di Inggris, Israel is not a state. Israel is Western colonial project atau Western colonial strategic project. Jadi ini adalah proyek strategik kolonial Barat. Kita nggak bisa melihat Amerika dan Israel sebagai dua hal yang terpisah. Jadi nggak bisa. Satu kesatuan. Itulah kenapa ketika Israel melawan Gaza, yang panik kan Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Karena ini proyek bersama, proyek kolonial Barat bersama untuk menjaga hegemoni mereka di kawasan itu. Baik. Lalu Pak Agung, kalau kita lihat gencatan senjata di Gaza, kalau misalnya memang itu terwujud, Israel kira-kira akan menyerang sekitarnya atau tidak? Seperti baru-baru ini juga kemarin menyerang Lebanon, atau mungkin balik serang Iran lagi. Tapi kita tahan dulu, usai jeda kita akan kembali. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Lisa Blackpink kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini bukan karena aksi panggungnya, namun melalui kegiatan amal untuk korban Gaza, Palestina. Idola K-pop global ini sukses menggelar acara thrifting bertajuk Welcome to Lisa's Closet di Yongsan, Seoul, Korea Selatan Minggu 29 Juni lalu. Lisa menjual berbagai barang pribadi yang pernah ia pakai kepada para penggemar, mulai dari pakaian, tas, hingga aksesoris dengan harga terjangkau. Hal ini dilakukan supaya lebih banyak penggemarnya bisa berpartisipasi dalam donasi. Seluruh hasil penjualan dalam acara tersebut disumbangkan pada Good Neighbors, sebuah organisasi kemanusiaan dan pembangunan internasional yang aktif di lebih dari 50 negara termasuk Gaza, di Palestina, dan Myanmar. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Pak Agung, kalau ada gencatan senjata di Gaza, kalau memang terwujud ini selama 60 hari, Israel kira-kira akan menyerang sekitar lagi atau tidak? Sebelumnya kan juga pernah sempat menyerang Lebanon, kemudian apakah akan kembali menyerang Iran lagi? Pilihannya adalah mungkin tidak menyerang Iran, tapi menyerang yang lainnya, mereka serang di Suriah, menyerang Papua ini. Tetapi yang jelas kecenderungan Israel itu dia akan memprovokasi, sehingga pihak yang lain yang akan kelihatan menyerang pada sesungguhnya yang lain itu membalas. Contohnya mungkin dengan tidak menyerang langsung negara tersebut, tapi menyerang kepentingan negara tersebut. Contohnya ada jenderal Iran dibunuh di Suriah, atau siapa dibunuh di tempat lain, ataupun dihancurkan, ataupun ya itu adalah memang teknik Israel untuk menjaga agar running of jadi adu domba gitu ya Pak? Bukan adu domba, karena Israel itu negara yang berdiri di atas ancaman. Nah, kalau ancaman itu tidak nyata, hanya ancaman-ancaman yang hanya berupa ancaman berupa kata-kata, maka dia tidak eksis. Karena banyak dari gini ya, negara Israel itu berdiri atas dasar bahwa dia adalah kumpulan orang-orang yang tersakiti pada Perang Dunia Kedua. Dan untuk itu negara-negara Eropa dan banyak negara Barat itu yang merasa bersalah, berdosa karena tidak membantu maksimal. Karena sebelum Perang Dunia Kedua itu sebenarnya mereka itu membantu Nazi itu mereka. Nah, setelah perang, setelah korban banyak, akhirnya, dan juga karena pemimpin-pemimpin Israel ataupun bisnismen Israel menjadi penguasa ekonomi dunia baru, nah itu akhirnya Israel itu bisa eksis lah. Namun sekarang masalahnya adalah sekarang bagaimana Israel, apakah masih mengikuti pola lama? Ternyata juga tergantung daripada politik di Amerika. Ternyata para politisi di Amerika, Demokrat dan Republikan,
itu masih mengendalikan isu-isu lama, karena kebetulan banyak orang Amerika yang masih terjebak pada isu lama bahwa Israel itu yang orang yang tersakiti atau orang-orang yang ini. Akhirnya pilihan bagi mereka adalah isu-isu bahwa Israel itu diserang, Israel adalah kita, yang menyerang Israel adalah lawan. Kalaupun Israel salah, tapi lebih salah dia. Jadi akhirnya isu-isu itu berjalan. Jadi isu-isu tahun 60-70 itu masih laku di era sekarang. Karena banyak orang Amerika juga sebetulnya tidak terlalu well knowledge. Jadi pilihan di sana, apalagi zaman medsos ini, pilihan mereka yang lihat adalah stasiun TV yang pro sama pendapat dia. Yang dia dari dulu senang sama Israel, pro Israel, TV itu terus. Tidak berubah. Sama juga, saya kira semua negara punya segmen sendiri. Nah, kebetulan di dua partai, Republikan dan Demokrat, dua-duanya dilobi oleh IPAC atau dilobi oleh pelobi-pelobi yang pro Israel. Yang mungkin lebih menginginkan Israel raya daripada orang Israel sendiri. Nah, itu adalah fakta yang mana semua tindakan di Amerika atau negara berbeda. Nah, di Israel juga sama. Kaum konservatif itu mereka anehnya semuanya logik ya. Saya membela diri dari ini, pertahanan orang menyerang orang benci saya. Tapi ujung-ujungnya mereka itu adalah 3.000 tahun lalu pada saat Israel itu menguasai Palestina seluruhnya, dan itu di bawah Nabi Sulaiman seperti itu contohnya. Artinya nggak logik juga ujungnya. Itu sama radikalnya dengan orang-orang yang menganggapkan bahwa seluruh Timur Tengah harus di bawah kekuasaan tertentu. Jadi akhirnya ya nggak make sense juga, dan itu yang dipercayai. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana politik di Amerika ini bisa berubah, dan itu kalau ini perang Gaza ini diteruskan, ada kemungkinan anak-anak muda yang nanti masa depan aja memimpin Amerika akan, makanya harus dihentikan oleh ke mereka juga. Kalau tidak, nanti Israel buruk sekali nanti. Gitu aja. Kalau Pak Faisal memandangnya seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang proposal gencatan senjata versi Amerika, artinya ketika kita mendukung apa yang disampaikan Amerika, kita mengikuti ya skenario Amerika, mengikuti kepentingan Amerika dan Israel, karena sudah terbukti ya Amerika dan Israel itu ya satu kesatuan seperti tadi kata Mas Hussein. Jadi ya apa yang disampaikan Trump tentang proposal gencatan senjata itu ya hanya untuk kepentingan Israel, yakni untuk membebaskan tentaranya yang masih ditawan, warga sipilnya yang masih ditawan di Gaza, karena kan Netanyahu mendapat tekanan domestik di dalam negerinya agar perang segera dihentikan dan warga Israel bisa segera dibebaskan apapun resikonya. Seharusnya yang dilakukan Trump itu adalah ya Trump memaksa dulu Israel menghentikan agresi, memundurkan menarik semua pasukan, membuka bantuan kemanusiaan. Secara otomatis itu adalah sebuah gencatan senjata. Jadi jangan kata gencatan senjatanya yang didahulukan, tapi tindakan nyata dari Israel itu sendiri yang harus didahulukan. Ya, kalau misalkan negara Arab dan Muslim masih mendukung apa yang dikatakan Trump, ya itu ya saya kira sangat naif ya. Ketika dua negara itu tidak bisa dipercaya dalam perang yang berlangsung sejak awal Oktober 2023, terus tiba-tiba setiap Trump atau Netanyahu menawarkan sebuah gencatan senjata, kita ikut. Artinya negara Arab dan Muslim itu ikut dalam irama gendang ya Amerika dengan Israel, dan itu sama saja. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana memberikan keadilan bagi bangsa Palestina itu sendiri. Keadilan dalam arti ya Israel harus dikenai sanksi politik, ekonomi, ya kalau bisa militer, dan itu yang kemarin secara tidak langsung itu dilakukan oleh Iran, memberikan sanksi militer. Selama itu tidak diterapkan kepada Israel, Israel akan terus mengulang. Gencatan senjata ini cuma jeda mereka berhenti sebentar untuk kepentingan jangka pendek, yakni membebaskan sandera. Habis itu mereka akan terus melanjutkan genosida di Gaza. Tapi dalam konteks lebih besar, gencatan senjata ini tidak akan mengakhiri penjajahan Israel terhadap Palestina yang telah berlangsung sejak negara Zionis itu berdiri pada 14 Mei 1948. Saya kira memang negara Arab dan Muslim harus solid, walaupun kita tahu itu tidak mungkin. Mereka tidak mungkin berani melawan Amerika Serikat karena keterbatasan kapabilitas nasional, dan juga masih mengandalkan Amerika dalam konteks ekonomi, politik maupun militer. Baik. Kalau tadi kita dengarkan juga dari Mas Faisal Assegaf, gencatan senjata ini hanya jeda sebentar saja, tidak akan mengakhiri sama sekali. Menurut Mas ya, memang yang ada di benak warga Gaza, warga Palestina, ketika bicara permanent ceasefire, itu adalah berhentinya kolonialisme Israel di Palestina secara total. Namun kan
itu sesuatu hal yang sebetulnya apa, utopia juga sebetulnya, angan-angan nggak pernah. Karena kita ambil misalnya pendapatnya Profesor Sejarah Israel Ilan Pappé, dalam bukunya dia menulis ada kutipan seperti ini, dia bilang Israel itu atau Zionisme itu dihadirkan itu memang bukan untuk hidup berdampingan, tapi untuk melakukan ethnic cleansing di situ. Jadi nggak pernah ada yang namanya two-state solution dalam ideologi mereka. Jadi kalau kita selama ini berkoar-koar harus Palestina harus menerima two-state solution, masalahnya Israel siap menerima nggak? Dalam bukunya, misalnya dalam bukunya Z.A. Maulani, Zionisme menenggelam dunia, Yahudi menenggelam dunia, dia mengutip pernyataannya siapa itu, David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, ketika ditanya oleh seorang wartawan dalam satu sesi press conference. Wartawan ini kaget melihat batas Israel itu terus meluas, terus ekspansif dari hari ke hari. Wajar dong bertanya dong, wahai Pak Perdana Menteri, sebetulnya di mana sih batas wilayah tentara negara Israel? Apa jawaban dia? As far as our soldier can reach, sejauh yang bisa dijangkau oleh pasukan kami. Jadi sebetulnya ide untuk ekspansi kemudian mengagresi negara-negara sekitar itu selalu ada, dan itu tidak akan berhenti. Dan lagi-lagi saya membaca bukunya Samuel Philip Huntington, Clash of Civilization 1996. Di situ kan menjelaskan bahwa pertempuran hari ini sudah bukan pertempuran antara negara, tapi benturan peradaban itu. Maka mohon maaf kalau tadi kata Bang Faisal Israel harus dikenakan sanksi militer atau politik, itu nonsens. Makanya dan uniknya para petinggi negara-negara Barat itu nggak pernah menutupi masalah ini. Joe Biden 2 kali menyebut if there was not Israel, Amerika would have to invent one. Kalau nggak ada Israel, kita harus bangun itu Amerika. Kemudian Samuel Jose Mayer Aznar mengatakan kalau Israel runtuh, kita juga runtuh. Artinya padahal sesungguhnya itu akan terjadi ketika Israel harus istilahnya merelakan kolonialismenya dan membiarkan Palestina menjadi satu negara merdeka secara utuh. Baik, pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Kita lanjutkan pembicaraan kita hari ini. Pak Agung, singkat saja, kalau kita lihat kan gencatan senjata Iran sama Israel ini masih dalam kondisi rapuh begitu, dan Iran mengklaim mengetahui titik lemah Israel dan perang selanjutnya akan mengakhiri rezim Zionis. Apa itu artinya Iran akan menyerang kembali? Ada pernyataan yang dilanjutkan dengan yang dilakukan sesungguhnya. Ada pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan audiens, meyakinkan pendukung, atau meyakinkan orang luar. Namun tetap bagian juga Iran harus memutuskan apa kepentingan nasionalnya, apa yang terbaik bagi Iran dalam melangkah ke depan untuk membela kepentingan nasionalnya. Sekarang yang dihadapi Iran adalah perundingan dengan Amerika mengenai uranium. Tentunya dia konsentrasi ke situ, tidak mau menimbulkan hal lain. Karena apa? Karena dia tahu bahwa serangan Israel kemarin ke Iran adalah untuk menghentikan atau membuat Iran menjadi pihak yang berada di bawah pada saat perundingan dengan Amerika. Nah, sekarang terbukti bahwa Israel tidak sepenuhnya mencapai tujuan itu, dan proyek pengayaan uranium daripada Iran yang sebetulnya adalah proyek yang sah di mata dunia, karena itu adalah pengayaan uranium untuk bahan bakar reaktor nuklir, bukan untuk pengayaan untuk senjata nuklir. Artinya Iran sekarang pada posisi untuk bisa bertahan pada posisinya untuk mendapatkan hak untuk melakukan pengayaan lebih lanjut. Itu yang penting bagi dia. Dia tidak akan termakan oleh provokasi Israel selama itu tidak menyangkut hal-hal yang penting bagi dirinya. Jadi yang penting bagi Iran sekarang adalah bagaimana tetap mempunyai keunggulan atau tetap mempunyai perimbangan dengan Amerika pada saat perundingan dan mendapat hak-haknya. Sanksinya dilepas. Itu saya dengar Trump bahwa Iran akan sanksinya itu akan dikurangi dan segala macam. Nah, itu yang diinginkan oleh Iran. Baik, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa, singkat saja?
Ya, saya sependapat, artinya Iran ini sebagai negara beradab tidak akan menyerang negara lain lebih dulu karena itu melanggar piagam PBB, melanggar hukum internasional. Jadi yang selama ini dilakukan oleh Iran adalah pembalasan atas serangan yang dilakukan oleh Israel. Baik, kalau Mas Hussein bagaimana? Ya, saya sepakat aja dengan pernyataan dari Kemenlu yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa memang bagaimanapun setiap negara itu punya kedaulatannya, dan ketika kedaulatan itu dilanggar ya dia punya hak untuk melawan. Tapi pesan saya sebelum terakhir ini, sebaiknya fokus kita ya, terlepas rapuh atau kuatnya ceasefire antara Iran dan Israel, tetap fokus Gaza, karena Gaza ini ada yang membutuhkan lebih besar perhatian kita. Kalau kita masih membahas Iran dan Israel yang masih berupa paranoid, ketakutan untuk perang nuklir, kita harus ingat bahwa serangan Amerika ke Hiroshima itu hanya 15 ton bahan peledak, sementara ke Gaza sudah 100 ton atau 100 ton ya bahan peledak, dan itu harus menjadi concern kita hari ini. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama dengan The Prime Show malam hari ini. Semoga konflik ini segera berakhir dan gencatan senjata ini bisa benar-benar tercapai begitu ya. Pemirsa, demikianlah The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.